Allahumma amin. Salli salatan Kamilatan wa sallim salaman. Sampung. Amma ala sayyidina Muhammadin alladhi manhalu bil-uqad Wa tanfariju bihil kurab wa tuqwa bil hawaij wa tuqwa bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Indonesia memang yang namanya sholawat nariyah itu masyhur, sangat terkenal. Dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya hafal sholawat nariyah. Kemudian apakah sholawat tersebut diajarkan oleh Nabi atau tidak? Al-Imam An-Nawawi, beliau seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah. Bahkan beliau yang menjelaskan mana mazhab yang qadim, mana mazhab yang jadid. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab. Judulnya Babu Fadlis Salati ala Rasulillah. Bab keutamaan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab tersebut, di dalam bab tersebut, beliau membawakan 10 hadis tentang keutamaan salawat dan jenis-jenis salawat. Tetapi tak satu pun dari hadis-hadis tersebut yang menyebutkan ada jenis sholawat yang namanya sholawat nariyah atau sholawat tibil qulub. Tidak ada. Ini kitabnya seperti ini ya. Jadi di dalam kitab ini beliau membawakan di dalam satu bab, babu fadlis sholati ala Rasulillah, bab keutamaan sholawat atas Rasulullah. Di sini ada 10 hadis tentang keutamaan sholawat dan jenis-jenis sholawat, tetapi tak ada, beliau tidak memasukkan ada sholawat nariyah atau sholawat tibil qulub, tidak ada. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dan ini sekaligus yang wajib kita amalkan adalah sholawat yang ini, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sholawat pertama, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang bersumber dari Ka'ab ibn Hujrah radhiyallahu anhu. Kata Ka'ab ibn Hujrah radhiyallahu anhu, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kata Ka'ab bin Hujrah. Faqulna, maka kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami sudah tahu caranya mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika? Kemudian bagaimana caranya kami mengucapkan salawat kepadamu? Perhatikan ini, Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, caranya mengucapkan salawat. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Kata Rasul, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidun majid. Ini salawat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ini hadis pertama. Kemudian salawat yang kedua, ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami ketika kami sedang berada di tempatnya
Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian Bashir bin Sa'ad, nah pusing-pusing dah teman-teman. Kami ulang. Jadi kata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Waktu itu kami sedang berada di majelisnya atau di tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amaranallahu an nusalli 'alaika ya Rasulullah." Allah, kata Bashir bin Sa'ad, Allah telah memerintahkan kepada kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian kata Bashir bin Sa'ad, "Fa kaifa nusalli 'alaika?" Kemudian bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu wahai Rasul? Perhatikan ini. Ini juga pertanyaan para sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu wahai Rasul? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah terdiam. Dan kata para sahabat yang lain, kami berharap agar Bashir bin Sa'ad tidak bertanya lagi kepada Rasulullah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat yang tadi. Ulu, ucapkan oleh kalian. Perhatikan ini wahai kaum muslimin. Ketika para sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah memerintahkan kepada kami agar bersolawat kepadamu? Kemudian bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Kata para sahabat. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah, ini lafaz salawat kedua yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, ya, yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ya. Kemudian salawat yang ketiga ini diterangkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu, ucapkan oleh kalian," kata Rasul, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah, jadi buat penanya dan kepada kaum muslimin pada umumnya, jadi sebaiknya kita amalkan sholawat yang Rasul ajarkan kepada para sahabat. Yang Rasul ajarkan saja ini ada beberapa jenis sholawat, ya belum tentu kita hafal semua. Terus bagaimana kita disibukkan dengan sholawat-sholawat yang lain yang Rasulullah tidak pernah mengajarkan, yang para sahabat tidak pernah mengajarkan. Ini yang diajarkan Rasulullah, sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca ketika sholat. Kenapa ini tidak diamalkan? Tapi yang kita lihat, kami melihat, teman-teman melihat, kita semua melihat, sholawat nariyah ini memang di Indonesia sangat masyhur sekali. Di mana-mana dikumandangkan sholawat nariyah. Sudah bosan dikumandangkan di majelis-majelis, dikumandangkan di tempat dangdutan, dibuat musik, ada yang diiringi dengan rebana. Sudah bosan dengan rebana, diiringi dengan musik dangdut. Sudah bosan dengan musik dangdut, diiringi dengan musik dangdut koplo. Kemudian diiringi dengan musik macam-macam. Dan ini yang saya bicarakan adalah fakta. Fakta, antum bisa buka di media sekarang. Cari sholawat nariyah dangdut, sholawat nariyah versi sholawat nariyah versi segala macam, itu ada semuanya. Diiringi dengan musik, diiringi dengan jogedan dan segala macam. Jadi rusaklah agama ini jika beramal tidak mengikuti dalil. Agama itu berdiri di atas dalil. Ketika seorang ingin mengamalkan suatu amalan, kemudian amalan tersebut tidak ada dalil, tidak ada hujah, baik di dalam Al-Quran,
di dalam hadis kemudian dia mengarang-arang, dia lakukan, maka seperti itu hasilnya, rusak semua agama ya. Nah jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kita orang Islam mengamalkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ketika kita mengamalkan suatu amalan yang Rasul tidak ajarkan, itu tertolak, artinya tidak akan mendapatkan pahala ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, mungkin seperti itu.